Kamu bingung cari peralatan rumah? Yang nyaman, berkualitas, dan keren? Informa solusinya. Informa menyediakan peralatan rumah mulai dari peralatan tidur, peralatan kantor, peralatan dapur, dan peralatan ruangan. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Informa sekarang. Informa, furnishing with style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Pada Kabar Priangan, kembali saya menyapa Anda dalam tayangan podcast Kabar Priangan. Kali ini saya sampaikan secara monolog mengupas terkait dengan pemberitaan yang telah muncul di Harian Umum Kabar Priangan untuk kemudian kami sajikan dalam bentuk channel YouTube pada platform digital Harian Umum Kabar Priangan. Kali ini saya Muhammad Ridwan ingin menyampaikan kepada para Kabar Priangan semua terkait dengan pemberitaan di Kabar Priangan hari ini, Selasa 3 September 2024. Ini terkait dengan pelantikan anggota DPRD di Kabupaten Tasikmalaya yang kemarin baru saja dilantik, tepatnya hari Senin ya. Dan saat pelantikan itu diwarnai dengan aksi demonstrasi mahasiswa ya. Beberapa kelompok mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menyampaikan aspirasi mereka kepada para anggota DPRD yang baru saja dilantik. Nah, nyaris saja memang terjadi kericuhan di sana, namun kemudian perwakilan dari pihak mahasiswa diterima oleh perwakilan dari DPRD oleh Ketua Sementara Pak Cecep Nurul Yakin. Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ternyata juga hal yang sama terjadi di Kota Tasikmalaya yang hari ini Selasa atau selang sehari setelah pelantikan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Anggota DPRD Kota Tasikmalaya terpilih juga dilantik ya hari ini Selasa tanggal 3 September 2024, dan di Kota Tasikmalaya pelantikan anggota DPRD tersebut juga diwarnai aksi demo dan ricuh ya. Jadi terjadi baku hantam antara pihak kepolisian dengan para pendemo atau mahasiswa yang terdiri dari beberapa organisasi kemahasiswaan. Di dalamnya ada PMII, ada KAMI, ada HMI dan lainnya. Dan yang disesalkan, aksi demonstrasi mahasiswa di Kota Tasikmalaya ini ternyata berlangsung ricuh. Ada kesamaan antara aksi demonstrasi di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, yaitu tuntutan mahasiswa kepada para anggota DPRD agar melakukan fakta integritas. Ini yang harus kita garis bawahi ya, fakta integritas para anggota DPRD. Dan sayangnya fakta integritas tersebut ternyata tidak dilakukan oleh pihak DPRD atau anggota DPRD yang dilantik, pada mahasiswa menghendaki sebelum dilantik para anggota DPRD tersebut seharusnya menandatangani dulu fakta integritas. Nah, apa itu fakta integritas? Kita semua paham fakta integritas itu apa, tetapi secara pokoknya kita artikan bahwa fakta integritas itu adalah dokumen ya, dokumen pernyataan janji kepada diri sendiri untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang anggota DPRD serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah itu, jadi fakta integritas itu, pertama, fakta itu adalah perjanjian, dan integritas itu adalah integrated ya, kesatuan jiwa yang utuh ya, jiwa yang berintegritas itu punya kesanggupan, kekuatan yang utuh gitu ya. Jadi fakta integritas itu pernyataan janji kepada diri sendiri untuk menjalankan tugas dan juga untuk tidak melakukan KKN. Nah, persoalannya adalah kenapa mahasiswa begitu menuntut fakta integritas itu ditandatangani oleh para anggota DPRD sebelum dilantik, karena itu memang satu komitmen, satu
kesanggupan bahwa mereka akan bekerja itu dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya mereka terpilih itu lantas cuman duduk dan dengar saja tanpa melakukan aksi-aksi nyata di masyarakat, tanpa mampu mengeluarkan pemikiran-pemikiran segar sebagai anggota DPRD yang memiliki otoritas kebijakan yang sangat strategis gitu ya. Jadi mahasiswa berharap para anggota DPRD terpilih ini mampu melaksanakan tugasnya, dan yang kedua itu tadi tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenapa persoalan korupsi ini menjadi sorotan mahasiswa dan juga masyarakat di DPRD? Karena sejauh ini DPRD ini memiliki kerawanan untuk melakukan tindakan pelanggaran aturan berupa korupsi. Ini saya catat ya dari data dari KPK RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah kasus korupsi anggota DPRD se-Indonesia selama setahun kemarin itu jumlahnya itu hampir 350 kasus, dan itu hampir setara banyaknya dengan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di eksekutif dan juga korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta. Jadi walaupun DPRD itu tugasnya hanya sebatas budgeting atau melakukan penganggaran, kebijakan penganggaran, bukan sebagai pengguna anggaran, tetapi ternyata dari situ juga bisa berpotensi untuk terjadinya korupsi, atau duga dengan kewenangan dan kekuasaannya DPRD juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang dikhawatirkan oleh para mahasiswa. Seharusnya menurut saya, pada hematnya memang tidak susah anggota DPRD sebelum mereka dilantik itu untuk menandatangani fakta integritas. Menandatangani fakta integritas tidak harus dikondisikan oleh lembaga, oleh sekwan misalkan, karena begitu ada tuntutan dari mahasiswa menyodorkan fakta integritas untuk ditandatangani, tidak ada salahnya atau tidak susah para anggota DPRD tersebut menandatangani fakta integritas tersebut kalau memang ada komitmen, ada itikat baik dari para anggota DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai sungguh-sungguh sesuai aturan, dan juga tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan-jangan nih pikiran buruk kita, kalau mereka tidak mau menandatangani fakta integritas, jangan-jangan ke depan mereka sudah melihat potensi perilaku yang menguntungkan pribadi mereka dengan cara KKN tersebut gitu ya. Jangan-jangan mereka menjadikan korupsi, kolusi, atau jabatan anggota DPRD sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok di luar gaji dan tunjangan mereka yang sah sebagai anggota DPRD. Karena memang kita sering dengar bahwa anggota DPRD itu banyak penghasilan lain di luar penghasilan yang sah ya. Nah, sejatinya landasan moral, landasan agama juga menjadi latar belakang mereka untuk meniatkan diri mengabdi sesuai dengan aturan ya. Hanya mendapatkan hak gaji dan tunjangan dari lembaga, dan juga menjalankan kewajiban sebagai anggota DPRD, yaitu kita tahu fungsi DPRD, fungsi membuat aturan atau fungsi legislasi, fungsi budgeting atau penganggaran, melakukan perencanaan penganggaran, dan juga fungsi kontrol sosial. Jadi kalau memang berniat untuk bekerja dengan baik, tinggal ditandatangani saja fakta integritas tersebut. Nah, karena kekesalan terhadap para anggota DPRD yang tidak mau menandatangani fakta integritas, akhirnya terjadilah kericuhan
di DPRD Kota Tasikmalaya saat pelantikan tadi siang ya. Ini tentu mengundang kekhawatiran, keprihatinan kita karena dengan adanya aksi kericuhan tersebut banyak korban mahasiswa ataupun polisi dari kedua belah pihak yang mengalami luka-luka. Jadi jangan sampai persoalan ini kembali terjadi ya ke depan anggota DPRD. Seharusnya ketika mereka baru dilantik, mereka langsung dituntut untuk peka gitu ya. Jadi baru saja dilantik langsung dihadapkan pada persoalan di masyarakat, pada persoalan harus menghadapi aksi mahasiswa, harusnya anggota DPRD peka. Ini sebagai sajian awal dalam kedudukan mereka sebagai anggota DPRD, dan tantangan ke depan bisa jadi akan lebih berat lagi. Bukan hanya aksi dari para mahasiswa, tapi juga tantangan-tantangan lainnya yang justru lebih mengancam kepada keselamatan daerah, pada keutuhan, kesejahteraan, keamanan daerah, gitu ya. Jadi anggota DPRD dituntut untuk peduli dan peka terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Itu hanya sebagai pelajaran ya kepada para anggota DPRD bahwa mereka bertugas itu bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berleha-leha, tapi memang untuk mengabdi kepada negara, kepada daerah, kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian para kabar perdagangan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.